Sebelum Adam diciptakan, yang paling pertama Allah ciptakan di bumi ini adalah jin. Jin ketika itu masih berwujud kasar kayak kita-kita. Dan mereka pinter, jenius. Teknologi yang mereka bisa capai lebih daripada kita hari ini. Kagak ada apa-apanya kita. Oke ya. Setelah jin membuat kerusakan dan berakhir dengan diperangi oleh para malaikat langit yang dipimpin langsung oleh kepala jin, yaitu Azazil. Setelah itu Allah ciptakan Adam. Nah, oke. Adam pun dengan suatu trik tertentu yang memang telah dalam izin Allah, akhirnya tercampak ke dunia. Dan sejak itu Nabi Adam memulai kehidupan dengan anak cucunya. Terus ya. Dan sesi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah finish 40 tahun kemudian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Jadi setelah kita melihat ini, apa yang langsung terbayang dalam pikiran kita? Benar ya, kata Nabi kita ini adalah umat terakhir, umat akhir zaman. Maka beliau menobatkan dirinya sebagai Nabi akhir zaman. Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Oleh karena itu, jangan lagi katakan Uzma adalah Ustadz akhir zaman. Kenapa? Kita semua adalah umat akhir zaman. Seluruh Ustadz, siapapun dia, Ustadz akhir zaman semua. Setuju? Setuju tidak? Kok pada ketakutan? Baik, hamba-hamba Allah, jadi kita fokus di sini ya, fokus di sini. Nah sekarang tolong di zoom 5 fase, start dan finish. Start adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah berakhirnya seluruh umat Nabi Muhammad di muka bumi. Ini dia, start. Nabi Muhammad dalam usia 40 tahun, Allah utus sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah wafatnya seluruh orang Islam yang ada iman di dalam dadanya secara serentak semuka bumi. Finish. Apa yang terjadi sebenarnya? Yaitu terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin kematian yang berhembus dari Yaman. Angin ini lembut, sejuk, baunya bau wangi kesturi. Dengan cepat membungkus bumi. Kata Rasulullah, saat angin lembut ini membungkus bumi, siapapun orang Islam yang ada iman di dadanya, seberapapun kecil iman di dalam dadanya, angin ini pasti sampai kepada orang itu. Pasti sampai kepada orang itu. Ketika kulitnya tersentuh oleh angin, ketika terhirup olehnya angin lembut yang berbau wangi kesturi ini, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Maka setelah itu kata Rasulullah, 1 atau 2 generasi barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Atau di cerita finish ini tidak ada lagi orang beriman yang tersisa hidup di muka bumi. Sudah habis semua. Ceritanya happy ending, kita husnul khotimah. Amin. Tolong jangan ada yang bertanya, Buya, kalau memang ujungnya semua kita serentak meninggal, lalu siapa yang ngurus jenazah kita? Kagak usah dipikir. Biarin itu mau diapain kayak kita sudah bersenang-senang di taman surga sambil menunggu malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat pertama. Baik hadirin, dan Rasulullah bersabda, dari start ke finish kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Ya, 5 fase sejarah ini
Kita telah melalui yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita telah melalui yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, Nabi Muhammad langsung yang memimpin. Lamanya 23 tahun. Nabi meninggal, masuk fase kedua. Khulafaur Rasyidin, lamanya 30 tahun. Setelah itu berpindah kepada fase kerajaan dan dinasti. Lamanya 1227 tahun. Tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Maret ya, 1924. Ini juga Maret 2024. Udah pas 100 tahun lewat beberapa hari. Ya. Ini wahai hamba Allah, berakhirlah fase ketiga. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin peradaban dunia. Walaupun belum full, masih 2/3. Ya. Dan sejak itu sampai hari ini kita berada pada fase tergelap. Fase Islam sedang di bawah. Islam sedang tidak memimpin dunia. Islam jadi pecundang. Kaum muslimin jadi bulan-bulanan. Ya. Ujian terberat umat Nabi ada di fase keempat ini. Kita. Kalau ada pernah mendengarkan Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kata Nabi. Kalau kalian ini sahabatku. Saudara-saudaraku, mereka yang datang nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah menyaksikan wahyu turun. Mereka tidak pernah berperang bersamaku. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizatku. Tapi mereka sangat kuat berimannya. Mereka sangat fanatik dengan ajaranku. Dan mereka orang-orang yang hidup di zaman itu melawan arus. Siapa yang hidup pada zaman ini dianggap ghuraba, melawan arus. Orang yang bisa bersabar mempertahankan Islam, orang yang bisa mengamalkan Islam dengan baik pada masa itu, kata Rasulullah, berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala kalian pada hari ini. Kaget para sahabat. Kita duha, mereka duha, sahabat duha. Kita tahajud, sahabat tahajud. Tapi pahala tahajud kita, Pak, 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Allahu Akbar. Syaratnya apa? Tolong berpegang erat dengan Islam. Tolong jangan tanggung-tanggung berislam. Jadilah muslim kafah, jadilah mukmin haqqan. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Maka setiap pahala yang kita dapatkan 50 kali lipat pahalanya sahabat di amalan yang sama. Allahu Akbar. Baik. Ini saking beratnya ya. Dan fase ini insya Allah berakhir. Kita masuk pada fase kelima. Fase kelima, fase dunia bagai bayang-bayang surga. Indah, nikmat, tidak ada satupun kejahatan di muka bumi. Jangankan ada negara yang perang, Pak. Jangankan ada negara yang perang, Bu. 2 orang lelaki kelahi saja takkan ditemukan di fase kelima. Demikian sabda Rasulullah SAW. Saking damainya, 2 orang laki-laki saja tak ada yang kelahi. Pada masa ini tidak ditemukan satupun penjahat, sehingga penjara-penjara sepi dan kosong. Pada fase ini semua rumah sakit sepi dan kosong. Sebab apa? Semua penyakit Allah angkat. Bahkan binatang buas pun Allah jadikan jinak. Kekayaan yang ada dalam perut bumi muntah seluruhnya ke permukaan. Kata Rasulullah, tidak ditemukan lagi satupun orang yang miskin. Rindu tidak suasana ini? Rindu tidak suasana ini? Tanpa perang, tanpa kecurangan, tanpa kezaliman, tanpa kejahatan, tanpa ada penjajahan, tanpa ada bencana. Ini semuanya terjadi di fase kelima. Fase Islam kembali memimpin seluruh dunia. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi ingat, fase ini juga tidak akan lama. Setelah dia muncul, kata Rasulullah, 7 sampai 9 tahun saja. Di antara itu kita pun semua mengalami finish. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita di fase keempat. Kita fokus ke fase keempat. Hadirin, ada apa di fase keempat? Dan apa hubungan dengan Palestina? Kami ingin mengatakan bahwa pas fase kelima nanti, di fase kelima nanti kata Rasulullah SAW, pusat pemerintahan Islam seluruh dunia nanti adalah di Palestina, di Baitul Maqdis.
negeri yang teraman nomor 1 di dunia, negeri yang paling kuat, paling sejahtera, paling makmur nanti di akhir zaman adalah Syam. Pusatnya adalah Palestina, pusatnya adalah Baitul Maqdis, pusatnya adalah Masjidil Aqsa. Arab sudah kaya raya sekarang apa belum? Sepakat semuanya? Dulu pernah Arab kaya, tapi nggak sampai ke tingkat berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Itu hanya terjadi di zaman now. Ya. Setelah itu lanjut dalam hadis berikutnya, Rasulullah bersabda, "Hai Muaz, bila daerah ini," maksudnya Arab, "sudah turun salju, pertanda jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat." Salju sudah turun di Arab apa belum? Sejak 2009 salju turun di Arab sampai hari ini di Tabuk dan sampai merambah ke Madinah dan Mekah malah sesekali terus turun setiap tahun. Masya Allah. Kemudian berikutnya, Arab kembali jahiliyah sudah apa belum? Putra mahkota Arab Saudi, ini yang paling terakhir jahiliyah adalah Arab Saudi, Pak. Kenapa? Kalau Arab-Arab yang lain udah lama jahiliyah. Yang paling terakhir baru nyusul jahiliyah adalah Arab Saudi. Tahun 2017 Pangeran putra mahkota Muhammad bin Salman melakukan kudeta, sehingga putra mahkota resmi dicomot dari tempatnya, dia menggantikan posisinya Pangeran Naif, ya. Sejak itu Muhammad bin Salman menghapuskan syariat Islam di Arab Saudi. Lalu pernyataan resminya di depan televisi, "Saya menolak semua hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad, saya tolak." Dan baru-baru ini beliau dengan sangat berani dan lantang di depan televisi berkata, "Saya memastikan seluruh Arab tahun 2025 sudah menjadi Eropa baru. Semua yang ada di Eropa, kalian tak perlu lagi cari ke Eropa. Sudah ada di sini. Kalian mau apa? Mau pelacur, mau perjudian, mau minuman keras, mau apa saja, sudah kita siapkan." Dan betul saja, belakangan ini secara beruntun diresmikan pusat demi pusat maksiat di Arab Saudi, Bapak Ibu. Arab sekarang sudah menjadi jahiliyah. Ini minta maaf ini karena waktu kita tidak memadai, hanya 45 menit saya presentasi, maka terlalu banyak video, gambar-gambar, data-data dan fakta yang bisa kami tayangkan, terpaksa kita hold, ya. Kita tahan dulu. Kalau seandainya Bapak Ibu pengen lebih lengkap supaya lebih jelas penjelasan ini, yuk suatu hari kelak kita dalam pertemuan resmi daurah dari pagi sampai sore. Siap? Ya, suatu hari nanti. Kapan itu, Buya? Entahlah. Tunggu saja waktunya, akan ada pengumumannya. Baik, turun salju di Arab, Arab menjadi jahiliyah sudah terjadi semua. Berikutnya, berdirinya Emirat Islamiyah. Kembali ke 5 fase, coba lihat 5 fase sebentar. Emirat Islamiyah ini apaan? Lihat ini. Ini di fase keempat, Islam tidak memimpin. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam menjalankan syariat Islam. Seluruh dunia tunduk dan takluk dalam rahmat Islam. Tapi di fase keempat tidak ada. Namun tetap berdiri Emirat Islamiyah yang menjalankan syariat Islam 100% dan tidak ada yang berani mengganggunya. Pertanyaan, wahai Bapak Ibu, kira-kira di manakah Emirat Islamiyah yang dimaksud Nabi di akhir zaman ini? Di manakah dia? Jawabannya adalah Afghanistan. Oke, Nabi menyebutkan Emirat Islamiyahnya, tapi tidak menyebutkan negaranya. Namun yang terjadi faktanya adalah di Afghanistan. Baik, saya cerita dulu. Tanggal 3 Maret 1924 runtuh Khilafah Islamiyah. Sejak itu tidak ada lagi yang mampu mendirikan dan membalikkan khilafah. Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Tapi sudah ada upaya-upaya mendirikan negara-negara Islam. Emirat-Emirat Islamiyah gagal semua. Emirat Islamiyah Kaukasus gagal. Sebentar saja berdiri, dikeroyok rame-rame oleh Amerika, oleh PBB, oleh NATO, lenyap. Kemudian berdiri lagi Emirat Islamiyah Mali, juga diserang rame-rame, gagal. Muncul lagi Emirat Islamiyah Yaman, gagal. Berbagai macam upaya mendirikan emirat gagal semuanya. Tapi ada satu kekuatan yang tidak bisa dibendung. Mereka adalah para santri yang
pulang dari tempat-tempat mereka kuliah dan belajar. Dari Arab Saudi pulang balik ke Afghanistan, dari Sudan balik, dari Mesir kembali ke Afghanistan. Para santri-santri ini balik, lalu mereka membuat aliansi yang disebut dengan Taliban. Santri bahasa Arabnya Talib, ya. Taliban adalah para santri. Dihalaulah para penjajah dari Uni Soviet. Terjadi peperangan sengit yang hebat sekali kaum muslimin. Uni Soviet kalah, tumbang, hancur berkeping-keping. Yang terbesar hari ini adalah Rusia. Setelah itu tahun 2000 berkibarlah Emirat Islamiyah Afghanistan yang pertama. Hanya 3 tahun saja Amerika, PBB dan NATO berusaha untuk mengeroyok kembali. Seluruhnya mengerahkan semua apa yang mereka miliki. Akhirnya tumbanglah Emirat Islamiyah Afghanistan, tapi perlawanan berlanjut 20 tahun Bapak Ibu, 20 tahun kaum muslimin. Perang hebat antara pasukan santri melawan superpower dunia sebelah barat. 20 tahun, bukan 20 bulan. 20 tahun dengan senjata ala kadarnya. Tanggal 16 Agustus 2021 Amerika kalah telak. Seluruh negara-negara besar Eropa, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, semuanya kalah. NATO takluk dan mereka dipaksa keluar dalam keadaan hina. Mereka hanya boleh bawa ransel. Seluruh televisi dunia menyaksikan, termasuk kita. 16 Agustus 2021. Saya masih ingat sehari sebelum kita 17 Agustusan, ya. Keluar dalam keadaan tertunduk, lemas, ya, malu, diusir habis-habisan, Pak. Sejak itu sampai hari ini Emirat Islamiyah berdiri menjalankan syariat Islam, dan dirubahlah bentuk dan wajahnya menjadi jauh lebih jernih, jauh lebih lembut, jauh lebih santun, jauh lebih indah, dan bahkan Afghan kembali bangkit mewujudkan sebagai calon superpower berikutnya insyaallah taala. Coba kita kembali kepada hadis yang ini tadi, fase keempat tadi. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah ini berdirinya Emirat Islamiyah, jihad dan ribat di Askelon, Palestina. Askelon, Palestina. Tolong dibuka peta Gaza. Saya mau kasih lihat kepada Bapak Ibu, yang mana yang Askelon atau Askolan. Peta Gaza. Hadirin, ini adalah Palestina kita yang tercinta. Ini Palestina, ya. Ini Syria, Yordania, ini Laut Mediterania, ini Eropa, semua di sini Eropa. Oke, ini Laut Mati. Yang mana yang Askalan, ini dia, Askolan dari sini, dan jalur Gaza. Ini jalur Gaza, ya. Para ulama mengatakan Askelon ini sesungguhnya adalah seluruh jalur Gaza adalah Askelon. Oke. Tanggal 7 Oktober 2023. Apa yang terjadi 7 Oktober 2023? Terjadi serangan badai Al-Aqsa. Dan serangan ini membuat sejarah terbalik, membuat dunia harus mengakui bahwa para pejuang yang ada di sini luar biasa. Demi Allah, kalau tidak ada Allah, tidak akan mampu terwujudnya serangan itu. Lalu Benyamin Netanyahu, jangan sebut Netanyahu, Netanyahu berkata, wah, ini kami akan serang darat. 1 minggu selesai. Sampai sekarang malah mereka yang bocor dan mencret. Sampai hari ini peperangan berlanjut atas nama militer. Hamas dan para mujahidin lainnya ada di atas angin. Amerika mengakui, Inggris mengakui, Jerman mengakui, Perancis mengakui, dunia barat mengakui kemenangan peperangan ini ada di tangan para pejuang kemerdekaan Palestina. Takbir, takbir, takbir. Coba Amerika udah keroyokan, udah bantu Israel habis-habisan. Begitu juga semua negara NATO kecuali Turki sudah nolong habis-habisan. Masih keok Israel. Allahu Akbar. Nah, Israel dibalik keputusasaannya karena tak sanggup face to face berhadapan-hadapan dengan para pejuang, mereka akhirnya mengerahkan tenaga-tenaga dan militer mereka yang ada ke rakyat sipil yang tidak bersenjata. Maka ini Rafah, ya, yang paling dilema sekarang itu adalah kota Rafah. Semua pengungsi yang jumlahnya lebih 1 juta ngumpul semua di Rafah. Dalam waktu dekat Benyamin Netanyahu akan memastikan ini diserang habis-habisan, dan ini akan menimbulkan korban yang maha mengerikan ke depan. Genosida,
Semoga Allah berikan jalan keluar bagaimana ini bisa dilindungi dan diselamatkan. Amin. Mudah-mudahan doa kita tadi dan doa-doa kita berikutnya akan memiliki andil besar untuk menjaga saudara kita. Amin. Jadi kita kembali. Kaum muslimin yang kami muliakan, kata Rasulullah, akan terjadi perang hebat di akhir zaman. Dan itu adalah perang kemenangan bagi Palestina. Namanya Jihad dan Ribat Asqalan. Lalu apa kata Abu Ubaidah? Ibu kenal dengan Abu Ubaidah, Bu? Enggak kenal. Tapi dengar namanya ya. Oke, sama. Saya juga begitu. Kenal namanya dan menjadi idola dunia hari ini, Pak. Bahkan anak-anak non-muslim di luar negeri sana mengidolakan. Para penyanyi dan artis-artis mengidolakan Abu Ubaidah. Siapa nih orang? Figur dan lambang perlawanan untuk penjajahan yang disirnakan. Beliau berkata, saat ini adalah perang dan jihad Asqalan. Sebentar lagi insya Allah seperti kata Abu Ubaidah, kita akan sama-sama sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Berita yang menakutkan sekarang adalah sapi-sapi betina merah itu telah sampai di Israel. Perkiraan dari komunitas masyarakat Palestina dan Hamas, para pejuang, kayaknya setelah Idul Fitri akan terjadi pertumpahan darah maha dahsyat, sebab Israel akan meruntuhkan Masjidil Aqsa. Kenapa? Mereka akan sembelih sapi merah ini di atas Bukit Zaitun. Ya, coba kasih lihat Masjidil Aqsa kita sebentar gambarnya. Masjidil Aqsa, ini ya. Yang mana yang Masjidil Aqsa Bapak Ibu? Yang kubah emas atau yang hitam? Jawaban yang benar adalah dua-duanya benar. Ini Masjidil Aqsa, ini Masjidil Aqsa, dan seluruh ini adalah Masjidil Aqsa. Oke. Nah, di depan arah kiblat ke sini ya, arah kiblat ke sini. Ini ada lembah dan ini ada bukit, namanya Bukit Zaitun. Tolong kalau ada figura kita atau apa, coba tak kasih lihat sebentar ya. Kaum muslimin, di sini ada lembah, di sini ada Bukit Zaitun. Indah sekali Bukit Zaitun itu, indah sekali. Sudah dirampas oleh Israel. Tolong lihat sebentar, mohon dipegang Pak ya. Nah, ini adalah pemandangan daripada Masjidil Aqsa kita. Ini adalah kuburan para sahabat. Ini kuburan para sahabat. Ini Bukit Zaitun ini. Ya, ini adalah Bukit Zaitun. Dari sini ada tempat penyembelihan khusus yang sudah dibangun untuk menyembelih sapi merah. Keyakinan mereka, kalau sapi ini sudah disembelih, Dajjal pun akan muncul. Dan sapi itu sudah dinanti-nanti, kelahirannya lebih dari 2000 tahun. Akhir Oktober 2018, sapi ini telah lahir, tidak ada sedikit pun cacatnya, bahkan dengan mata-matanya merah. Sapi ini diyakini dalam agama Yahudi sebagai simbol untuk menyambut kedatangan sang Tuhan yang Maha Agung, Mesias Dajjal laknatullah alaih. Tapi mereka akan sembelih, syaratnya ini dihancurkan dulu. Masjidil Aqsa ini dihancurkan dulu. Ini harus rata dulu. Ya, ini harus rata semuanya. Kemudian dibangunlah Solomon Temple sebagai istananya Dajjal. Dan Dajjal tidak akan keluar sebelum istananya siap. Sementara kaum muslimin, istananya harus dibangun di atas ini. Karena syaratnya begitu di kitab mereka. Kemudian barulah setelah istananya berdiri, sapi merah disembelih. Sapi merahnya sudah sampai. Apa kata mereka? Ada video terbaru, orang-orang Yahudi langsung yang menyampaikan. Ya Allah, tak sempat kita masukkan, saya baru terima Pak. Jadi pernyataan orang-orang Yahudi langsung ya, yang mengatakan kami akan ratakan semua ini dalam waktu dekat. Karena sapi merahnya udah nyampe, udah sampai di Israel, Palestina yang mereka jajah. Artinya tak lama lagi, demi Allah, akan terjadi keributan yang maha dahsyat. Terima kasih Pak. Akan terjadi keributan yang maha dahsyat di Palestina. Dan ini adalah awal kehancuran Israel. Takbir. Bila mereka berani melakukan itu, mereka akan mendulang akibatnya sendiri. Lihatlah, di sini asbab yang akan mempersatukan seluruh umat Islam sedunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Jadi ini akan mereka hancurkan ya dalam waktu yang sangat dekat, mungkin setelah Idul Fitri.
Bila itu berani mereka lakukan, dan semoga tidak akan pernah terjadi. Insya Allah tidak akan pernah terjadi, karena kami yakin rakyat Palestina, para pejuang yang ada di Palestina, baik Hamasnya, baik jihad Islaminya, baik mujahidinnya dan lain-lainnya, semua akan kompak untuk melakukan perlawanan yang terhebat. Dan kami juga yakin umat Islam serentak seluruh dunia, termasuk di Indonesia, akan bangkit bersama-sama membela Al-Aqsa. Betul? Betul? Baik, kita kembali kepada fase keempat. Fase keempat, tolong dikode nanti kami kalau waktunya sudah ini ya. Oke. Palestina merdeka, dan setelah merdeka ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. Yang Baitul Maqdis yang mana? Coba peta Gaza tadi kembali ditayangkan. Ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. Jadi khilafah Islamiyah itu bukan kajian HTI, tapi kajian Quran dan hadis. Oke. Lihat ini, bukan yang peta Gaza. Peta Gazanya tolong ditayangkan kembali. Ini dia. Yang Baitul Maqdis itu dari Askelon sampai ke Masjidil Aqsa, ya. Terus sampai ke seluruh Gaza. Ini masjid, ini Baitul Maqdis. Namanya Baitul Maqdis itu adalah ini. Oke. Nah, dari sini akan berkumandang berdirinya khilafah Islamiyah. Berarti insya Allah Ta'ala, dan sekarang wahai Bapak Ibu, kabar gembira, berita besar, Palestina, para pejuang telah mendapatkan kemenangan telak atas peperangan selama 5 bulan ini. Allahu Akbar. Secara peperangan ya, adapun secara sipil Israel makin putus asa dan melampiaskan emosi dan kemarahannya kepada yang tidak bersenjata, kepada yang tidak berdaya. Dan bagi kita itu cukup sebagai saksi di mata dunia bahwa Israel layak untuk dihapuskan dari muka bumi. Amin. Kembali kepada fase keempat tadi. Hadirin yang kami cintai, fase keempat. Oke, setelah ini semua terjadi, kapan? Dalam waktu yang sangat dekat. Kalau ini terjadi, berarti tak lama kemudian kita semua akan masuk dan pindah ke fase kelima. Fase apa tadi? Fase apa tadi? Islam memimpin seluruh dunia. Ya, tapi wahai hamba-hamba Allah, ada yang harus kita telan dulu pahit-pahit. Dan ini semoga saja kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan kalau ada yang meninggal di antara kita, husnul khotimah. Peristiwa-peristiwa terpahit akan kita alami bersama-sama di seluruh dunia. Yang paling berat merasakan peristiwa ini adalah Arab. Seluruh Arab akan paling kuat merasakan ini. Jadi sebenarnya yang terjadi di Palestina hari ini, Pak, miniatur yang akan terjadi ke seluruh dunia dalam waktu yang tak lama. Miniatur apa yang akan terjadi ke seluruh dunia dalam waktu apabila Palestina telah merdeka. Hadirin yang saya cintai, coba lihat, dan ini hadis-hadisnya sahih semua. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah akan terjadi. Mata uang akan jatuh, dolar tidak lagi ada harganya. Bahkan Nabi berkata, uang-uang kertas kalian akan seperti daun kuning yang berguguran, yang tidak ada nilainya, dimainkan oleh anak-anak. Uang kalian saat itu kembali kepada emas. Orang sudah tak percaya dengan uang-uang kertas yang ada. Krisis pangan seluruh dunia, kelaparan global melanda seluruh umat manusia di muka bumi. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia, tanah kita cukup subur, tanah kita lumayan luas, dan kita bisa bercocok tanam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa survive. Amin. Tapi yang paling parah yang kayak Arab loh. Yang kayak Arab atau negara-negara, negeri-negeri yang habis kotanya, dibangun semua, tidak ada lagi tempat untuk bercocok tanam. Kemudian Perang Dunia Ketiga. Kapan terjadi? Setelah Palestina merdeka. Terjadilah Perang Dunia Ketiga. Mau Perang Dunia Ketiga? Saya pun takut. Ibu, mau Perang Dunia Ketiga? Wahai hamba-hamba Allah, kita tidak ada yang mau dengan perang dunia. Jangankan perang dunia, perang antar kampung saja sudah sangat menegangkan, mencekam, dan tidak kita harapkan. Tapi ini terjadi bersamaan dengan terjadinya nomor 1, nomor 2, nomor 3, lalu nomor 4, bencana-bencana alam besar di seluruh dunia. Lah ini kayak di Turki kemarin, Turki gempa besar, negara-negara seluruh dunia serentak bisa membantu. Ini nanti kejadiannya tiap negara mengalami bencana-bencana besar. Lalu negara mana yang akan menolong negara mana? Semua akan sibuk dengan negaranya masing-masing. Ini terjadi bersamaan dengan Perang Dunia Ketiga.
bersama dengan kelaparan, bersama dengan kehancuran ekonomi. Nomor 4 lagi. Nomor 5, mewabahnya berbagai macam penyakit menular dan kematian mendadak terjadi di mana-mana. Innalillah. Serem semua ya. Serem semua. Lanjut, perang perebutan kekuasaan di seluruh negeri. Mungkin termasuk di Indonesia, wallahu alam, tapi yang pasti Arab Saudi. Meninggal Raja Salman besok nih, akan terjadi perebutan kekuasaan yang sangat mengerikan. Lanjut, Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Ayo, mungkin kurang fokus ya. Israel lenyap, Eropa dan Amerika runtuh. Nah itu dong. Ulangi lagi. Israel lenyap, Eropa dan Amerika. Amin ya Allah, bulan Ramadan. Dengarkan dari kami ya Allah. Amin. Dan yang terakhir, ini yang kita sama-sama berlindung kepada Allah. Segala kerusuhan, kekacauan, pembantaian, pembunuhan terjadi di mana-mana. Dampak daripada di atas, orang banyak menjadi brutal dan membabi buta. Dan saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak? Palestina, Syam adalah bumi teraman di dunia. Justru kebalik, sekarang yang paling kacau di dunia, nanti paling aman di dunia. Nah, Ibnu Hawalah bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, kemana engkau suruh kami hijrah? Kata Rasulullah, ke Syam. Syam itu pusatnya Palestina, Palestina pusatnya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis intinya adalah Masjidil Aqsa. Yang Syam itu Yordania, Libya, Lebanon, Suria, Palestina. Yuk sekarang kita lihat hadis apa yang terjadi kalau Palestina sudah merdeka. Tolong buka hadisnya. Ini ya, jika Palestina sudah merdeka. Tolong Bapak Ibu, kita dengar tadi setelah Palestina merdeka akan terjadi berbagai macam bencana akan di muka bumi. Ada yang berkata begini, Buya, kalau gitu nggak usah aja deh Palestina merdeka. Jadi kayak gini aja. Enggak, pasti tetap akan merdeka. Dengan kita tolong atau tanpa kita tolong, Palestina tetap akan Allah merdekakan. Masalahnya sekarang, kita rugi besar kalau tidak terlibat dalam kemerdekaan Palestina. Ayo kita baca. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku. Lantas dia bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar yang tadi kita tuliskan di fase keempat ya. Ini yang dimaksud. Itu berarti itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu, wahai Ibnu Hawalah. Jadi kalau sudah merdeka Palestina, segala macam kekacauan terjadi, ya, pertanda kiamat sudah sangat dekat. Oke, kaum muslimin, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap tidak siap, kita harus menjalaninya. Ibarat matahari mau terbit, saya kagak mau matahari terbit. Emang matahari jadi berhenti, nggak jadi terbit gara-gara kita nggak mau. Bagaimanapun tetap akan terbit. Matahari kebangkitan Islam insya Allah sebentar lagi menyingsing Bapak Ibu. Dan saya Zulkifli Muhammad Ali sangat yakin, walaupun ini tidak ada mewajibkan kepada Bapak Ibu, terserah kepada Bapak Ibu semua. Saya secara pribadi sangat yakin kita semua dengan izin Allah akan menyaksikan semua kejadian-kejadian hebat itu. Insya Allah Ta'ala sampai Islam kembali menang. Insya Allah Ta'ala. Hadirin hamba-hamba Allah yang saya cintai, kembali kita. Jadi ini hadisnya Abu Daud Kitabul Jihad nomor 2173 dan Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Agar tidak dikatakan kami membual ya, agar tidak dikatakan kita sedang mengarang-arang cerita, semuanya dalam bimbingan hadis jelas. Sementara poin demi poin, satu demi satu yang kami jelaskan tadi, demi Allah wahai Bapak Ibu, ada hadis-hadis sahihnya semuanya. Baik, kalau begitu sudah jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah Palestina merdeka dan kita ada di dalamnya? Maksudnya apa? Kita sebagai salah seorang para pejuangnya. Bapak Ibu mau tolong Palestina apa tidak? Mau tolong Palestina apa tidak?
Mau? Yang jawab kenapa ibu-ibu aja ya? Bapak-bapak agak dingin nih. Bapak-bapak mau tolong Palestina apa tidak? Kita tolong Palestina, Palestina pasti menang. Tidak kita tolong Palestina, Palestina tetap akan menang. Tetap akan ditolong oleh Allah. Tapi alangkah baiknya kita numpang sebenarnya. Numpang keberuntungan. Kita numpang dalam perjuangan Palestina hari ini. Lalu Palestina merdeka. Ada nama kita di sisi Allah sebagai pemerdeka dan pembebas Masjidil Aqsa. Ada nama fulan, ada nama fulan, ada nama fulan di sisi Allah. Amin. Dengan cara apa? Terbang kita ke sana, ikut perang kita di situ. Itu yang dicemaskan oleh Hamas. Mereka berpesan, tolong wahai rakyat Indonesia yang kami cintai, kalian jangan pergi kemari. Malah itu akan mempersulit kami. Jika kalian datang kemari, kami akan sulit. Kalian tetaplah di Indonesia. Yang harus kalian lakukan dalam cara menolong kami adalah satu, terus doakan kami dan jangan putus mendoakan kami. Itu pertolongan pertama yang paling hebat, yang paling kami nanti-nantikan dari kalian. Doakan mereka. Dua, sampaikan berita-berita yang benar tentang kami. Sebarkan seluas-luasnya. Lindas tindas habisi semua berita-berita hoax yang terkait dengan Palestina. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan kalian tolong ekonomi Israel. Jangan kalian berikan income kepada Israel. Boikot total semua produk-produk mereka dan negara-negara yang pro dengan mereka. Ini namanya boikot. Alhamdulillah fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 sudah resmi mengatakan haram membeli produk-produk Israel. Maka haram, walaupun zatnya halal, tapi membelinya saja haram, apalagi meminumnya. Buya, kami nggak beli tapi dikasih. Orang yang belinya haram, barangnya halal, jadi kita minum. Terlanjur sudah jatuh ke tangan kita, habisi, tapi jangan pernah lagi ke depan beli. Ya, oke? Terus kaum muslimin, barulah terakhir mereka berpesan, bila kalian ada rezeki, bila kalian ada harta, bila kalian ada uang, maka pesan kami kirimkan. Kami akan menyambung hidup dan kami akan melanjutkan perjuangan dengan harta kalian itu. Semua perjuangan yang kami raih, yang kami capai, semua kemenangan yang kami dapatkan, semua pahala yang Allah berikan kepada kami, kalian berhak mendapatkannya sebanyak kami berhak mendapatkan pahala ini. Allahu Akbar. Jadi kita orang Indonesia, tetaplah di Indonesia, ya. Tidak usah kita ikut-ikutan terbang ke sana. Buya, jadi Buya larang nih kami. Enggak ngelarang. Yang ngelarang itu langsung Hamas. Hamasnya keberatan kita ke sana. Bakalan nyusahin kami, kata mereka. Allahu alam ya. Namun walaupun begitu, seandainya ada umpama, entah terjadi atau tidak ya, negara tiba-tiba memberikan peluang kepada pemuda muslim yang pengen berangkat berjihad ke mana? Ke Palestina. Kami persilahkan. Ini kalau seandainya mendadak keblinger pemerintahan kita, dia buka peluang begitu, kita bersyukur, sambut. Dan kewajiban TNI kita latih para pemuda yang akan berangkat. Ya, buat mereka mumpuni, buat mereka layak. Oke, seterusnya berangkat. Kalau tidak, jangan. Stop, tahan diri di sini, beramallah di sini, doakan mereka, cari uang di sini, kirimkan untuk mereka. Itu cara yang bisa kita lakukan pada hari ini, pada saat ini, kaum muslimin. Maaf, saya sungguh demi Allah, saya melihat peluang terindah saat ini beramal. Tidak ada yang mengalahkan peluang beramal untuk Palestina, mengalahkan yang pergi haji, mengalahkan yang umroh berkali-kali, mengalahkan membangun masjid. Bila kita bisa membantu perjuangan di Palestina, ini mengungguli segala bentuk amal soleh apa saja. Dan itu saatnya adalah ketika Palestina belum merdeka. Kalau sudah merdeka, bantuan kita, infak kita, sedekah kita sudah tidak lagi bernilai, Bapak Ibu. Yang diperlukan itu sekarang. Nah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, hamba-hamba Allah yang kami sayangi dan kami muliakan, wahai calon-calon penghuni surga Allah yang tertinggi, amin. Sekarang kami ingin mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, siapapun kalian yang ingin ikut berjuang, ingin membantu para pejuang, maka semua dosa-dosa kalian akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu,
Ibu pengen masuk surga? Zulkifli Muhammad Ali juga sama, semangat ingin masuk surga. Pak, ingin masuk surga? Sama dong ya Pak ya. Masalahnya sekarang amal kita cukup apa belum? Amal kita sudah banyak apa belum? Oke. Dosa kita banyak apa tidak? Dosa banyak, amal sedikit. Pengen masuk surga? Surga yang biasa-biasa saja atau surga tertinggi? Dosa banyak, amal sedikit, pengennya masuk surga tertinggi. Ada jalannya enggak? Ada. Apa jalannya? Surat At-Taubah ayat 14 ayat 15. Di situ Allah menyatakan, siapapun yang membersamai orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Dan di surah Ali Imran ayat 133 134, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Walaupun ekonominya sempit, tapi dia ikut. Walaupun ekonominya sedang susah, tapi dia ikut, maka Allah pastikan dia penghuni surga Allah. Jadi ada kisah yang sangat menarik dalam masalah ini, dan ini menyentuh. Kisah ini terjadi di zaman Nabi hidup, ya. Nabi melihat ada seorang lelaki tergeletak, tidak ada seorang pun yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Ternyata orang ini orang Islam. Orang ini orang Islam. Datang Nabi, kalian ini kenapa belum dimandikan? Kok nggak dikapani, dikuburkan, disolatkan? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, minta maaf, ini orang sejak bersyahadat, sejak masuk Islam ya Rasul, sampai dia mati kami tidak melihat dia beramal soleh. Yang dia kerjakan tidak ada solatnya, tidak ada puasa, tidak mau baca Quran, tidak mau zikir, tidak ada kebaikan-kebaikannya. Yang dia buat dosa, melawan kepada orang tuanya, menipu para tetangganya, berlaku curang, berlaku zalim, membunuh, dan bahkan berzina. Ya Rasulullah, dosa saja yang dia buat. Kami rasa dia tidak layak untuk diselenggarakan. Mendengarkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, saudara-saudara, siapakah di antara kalian? Siapakah di antara kalian yang pernah menyaksikan si fulan almarhum ini satu kali saja melakukan amal soleh? Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri. Sampaikan apa bentuk amal solehnya, di mana dan kapan. Tiba-tiba dia angkat tangan, saya ya Rasulullah. Silahkan, kata Rasul. Ya Rasul, orang ini pernah bersama saya bareng jihad satu kali ya Rasulullah. Kami ribat bareng dari malam sampai terbit matahari. Ribat, tahu ribat bu? Bukan ribet ya, ribat. Tahu ribat? Ribat itu adalah ronda di malam hari, jaga-jaga di perbatasan. Ini barisan kaum kafirin, ini barisan kaum mujahidin. Nah, ronda di tengah malam namanya ribat. Ya Rasulullah, saya dan dia bareng ribat satu malaman ya Rasul sampai terbit matahari. Setelah itu dia menghilang. Maka mendengarkan itu Rasulullah langsung terkejut, dan beliau menyingsingkan lengan bajunya. Dengan sigap beliau dengan tangannya yang agung dan suci ingin langsung menyentuh itu jasad. Melihat itu para sahabat langsung berbondong-bondong menyerbu itu jenazah untuk dimandikan bersama dengan Rasulullah. Dimandikan. Setelah itu dikapani. Setelah dikapani dibawa, disolatkan. Rasul jadi imam solatnya. Masya Allah. Ketika diusung ke pemakaman, lubang kuburan telah digali, Rasulullah loncat ke dalam. Rasul yang masuk ke dalam kuburan, didamping oleh satu sahabat yang lain. Rasulullah yang menyambut itu jenazah. Ya Allah, kira-kira bapak ibu dapat rezeki macam ini gimana ya rasanya? Rasulullah yang memandikan, Rasulullah yang mengapani, Rasulullah yang menyolatkan, dan pada akhirnya Rasulullah yang menyambut jenazahnya. Padahal pendosa besar loh, kata para sahabat tadi. Lalu ketika itu Rasulullah SAW saat akan memasukkan ke liang lahatnya, apa kata Rasul? Ini kata-kata yang paling menyentuh. Apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, min ahlin nar, adalah penduduk neraka karena dosa yang dia buat. Wa ana, sementara saya, asyhadu, bersaksi, annaka min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Allahu Akbar. Insyaallah, siap komandan. Ya, waktu tinggal 20 menit lagi. Hadirin yang kami cintai,
Bagaimana kira-kira kaum muslimin? Pendosa besar dijamin oleh Nabi sebagai ahli pada kemana dosanya tadi? Pada kemana dosanya? Bu, seumur-umur hidup dia padahal sudah bersyahadat, tapi dosa yang dibuatnya, pada kemana tuh dosa semua? Dihabisin oleh Allah, diputihkan. Kenapa? Karena pernah ikut perang satu kali saja, dan itu pun tidak langsung melawan musuh, hanya sekedar ribat doang. Allahu Akbar. Oke, kaum muslimin, sekarang peluang itu ada nggak untuk kita dan di zaman kita? Ada. Di mana? Palestina adalah tempat yang paling dipersaksikan kesuciannya oleh seluruh ulama dunia. Perang yang paling agung hari ini melawan orang kafir yang paling biadab adalah di Palestina, dan itu saat ini sedang berlangsung, dan insya Allah sebentar lagi kemenangan Allah akan berikan untuk Palestina. Pertanyaannya, wahai kaum muslimin, kalau kami mengumpamakan kapal yang dinakodai oleh para pejuang Palestina ini sedang melintas di depan kita menuju Pulau Kemenangan. Pulau Kemenangan sudah dekat banget, sedang ada di tepi kita. Kita tinggal naik. Mau nggak bergabung? Wahai Bapak Ibu, dengan membayar sedikit banyaknya ongkos, kita bergabung ke depan. Siapa yang naik ke atas kapal perjuangan ini bergabung dengan Palestina, maka dia terhitung sebagai pejuang Palestina. Kemerdekaan Masjidil Aqsa kita tolong mereka, kita sambungkan hidup mereka dengan kantong-kantong kita yang kita infakkan di jalan Allah. Allah pastikan kita termasuk di antara yang tergabung dalam hitungan pejuang. Sesuai dengan sabda Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang memodali, siapa yang membekali, siapa yang menolong orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad, maka sungguh ghaza, dia terhitung ikut berperang. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak berani dan tidak siap secara fisik berhadapan-hadapan dengan Yahudi yang lengkap senjatanya, hebat teknologinya, dan biadab orang-orangnya. Tapi kita cukup wakilkan dengan para pejuang rakyat Palestina yang tanpa pantang menyerah. Cukup kita titipkan kepada mereka sebahagian harta kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan izin Allah, kita terhitung sebagai para pejuang tersebut. Nikmatilah, nikmatilah harta yang kita berikan, bukan lagi sedekah. Bu, Ibu, yang selama ini kita berikan untuk Palestina itu sedekah loh, Bu. Sedekah. Semoga Allah terima. Amin. Yang sedekah itu adalah harta yang diserahkan untuk makan, untuk minum, untuk obat-obatan, ya, untuk fasilitas rumah sakit segala macamnya, itu sedekah. Tapi kalau harta yang kita keluarkan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina, untuk menghalau penjajah, itu namanya infak fisabilillah. Apa beda infak fisabilillah dengan sedekah? Kalau infak fisabilillah, Allah kembalikan 700 kali lipat. Kalau sedekah, Allah ganti 10 kali lipat. Mau pilih yang mana? Sedekah atau infak fisabilillah? Sedekah atau infak fisabilillah? Pilih dua-duanya. Selagi kita ada rezeki, pilih dua-duanya. Tapi kalau terbatas rezeki kita, utamakan infak fisabilillah.